kasih di dalam Tuhan, kita akan mulai ibadah kita pada pagi hari ini. Mari kita akan bersama-sama satukan hati, kita akan berdoa. Bapa kami yang ada di surga, kami mengucap syukur ya Tuhan, kesempatan yang baik yang Tuhan berikan kepada kami untuk kami boleh bersekutu bersama-sama dengan Engkau. Inilah kerinduan kami ya Bapa, bahwa kami perlu Engkau. Kami butuh campur tangan-Mu, kami butuh pertolongan-Mu. Biarlah Engkau senantiasa ada di dalam setiap kehidupan kami pribadi lepas pribadi. Saat ini Bapa, kami mau melakukan ibadah kami. Biarlah ini bukan menjadi rutinitas, tetapi inilah memang kerinduan kami, bahwa kami rindu senantiasa dekat dengan Engkau melalui ibadah. Urapi setiap kami yang ambil bagian di dalam ibadah pada pagi hari ini ya Tuhan. Biarlah Tuhan akan memberikan kekuatan kepada setiap kami. Tuhan akan memberikan kemampuan kepada setiap kami. Engkau akan pakai Tuhan Yesus sarana-sarana yang dibutuhkan di dalam peribadatan pada pagi hari ini. Dan kami percaya Tuhan memberikan yang terbaik. Engkau akan memberkati setiap pelayan-pelayan mengambil bagian, baik BL, singer, pemain musik, bahkan hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu. Urapi setiap kami ya Tuhan, sehingga setiap kami yang mengikuti ibadah boleh diberkati melalui pelayanan mereka. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Kami menyerahkan ibadah kami ini dari awal pertengahan sampai akhir. Biarlah Tuhan yang akan memimpin. Di dalam nama Yesus kami berdoa, mengucap syukur. Haleluya. Amin. Tuhan, kami mau datang kepada-Mu Tuhan dengan penuh hati rindu. Terima kasih. Saat ku masuk ke hadirat-Mu, bawa persembahan ke tempat kudus-Mu, pujian ku naikkan, sembah ku berikan bagi-Mu Allah yang mulia. Kau layak aku menghadiri-Mu, melihat tata kemuliaan-Mu Tuhan. Pujian ku naikkan, sembah ku berikan bagi-Mu Allah yang mulia. Oleh kuasa darah-Mu, Kau menebus dosaku. Kekudusan-Mu melingkupiku, kasih-Mu mengalir memulihkan hidupku. Sungguh besar anugerah-Mu,
Mari Bapak dan Saudara sekalian, saat ini kita mau datang lebih lagi untuk menerima firman Tuhan. Kita adalah bujana-bujana kasih Tuhan yang hendaklah siap dibentuk oleh kebenaran firman Tuhan. Mari katakan, ini kami Tuhan, ini kami Tuhan, bentuklah hidup kami.
penuh kerinduan padamu. Ku rindukan kediamanmu, bawaku lebih dekat, selalu di hatimu. Ku percaya penuh padamu, inilah hidupku. Bukan dengan hanya melihat, namun dengan percaya ku ada karenamu. Ku berikan seluruh hidupku hanya kepadamu. Ini aku Tuhan, cara kasih-Mu, ajarku setia untuk kehendak-Mu. Ini aku Tuhan, bentuklah hidupku, ajarku mengenal rencana-Mu dalam hidupku. Saya katakan perlindungan kediaman-Mu Tuhan. Rindukan kediaman-Mu, bawaku lebih dekat, selalu di hatiku. Ku percaya penuh padamu, inilah hidupku. Bukan dengan melihat, bukan dengan hanya melihat, namun dengan percaya kepada karenamu. Ku berikan seluruh hidupku hanya kepadamu. Mari katakan kita bersama Tuhan, katakan ini aku Tuhan, bicara kasih-Mu, ajarku setia seluruh kehendak-Mu. Ini aku Tuhan, bentuklah hidupku, ajarku mengenal seluruh kehendak-Mu. Ini aku Tuhan, bicara kasih-Mu, ajarku setia seluruh kehendak-Mu. Ini aku Tuhan, bentuklah hidupku, ajarku mengenal seluruh rencana-Mu dalam hidupku. Jangan kasih-Mu, ajarku setia seluruh kehendak-Mu. Ini aku Tuhan, bentuklah hidupku, ajarku mengenal seluruh rencana-Mu. Ini aku Tuhan.
dan Tuhan hidupku. Ajarku mengenal seluruh rencanamu di dalam hidupku. Bapak Ibu, saya mau melihat tangan-tangan yang siap dibentuk oleh Tuhan. Mari angkat tangannya. Katakan, ini kami Tuhan. Kami siap dibentuk oleh kebenaran firman-Mu. Kami mau membuka hati kami untuk kebenaran firman-Mu. Ini aku Tuhan. Saya serahkan pada hamba yang akan membawa firman. Shalom. Selamat pagi, saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Kita akan berdoa bersama-sama sebelum kita menerima kebenaran firman Tuhan. Bapa, kami bersyukur kepadamu jika pada pagi hari ini kami boleh menikmati kemurahan Tuhan, kebaikan Tuhan di dalam hidup kami. Kami mau Tuhan mempersiapkan hati kami, pikiran kami, untuk kami bersama-sama menikmati bait-Mu, untuk bersama-sama kami menikmati kebenaran firman Tuhan. Bentangkanlah kebenaran firman-Mu pada pagi hari ini, sehingga kami boleh menjadi pribadi yang berkenan di hadapan Tuhan. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur kepadamu dan kami menyerahkan bagian firman Tuhan hanya di dalam nama Yesus. Haleluya, amin. Sekali lagi shalom, saudara yang kekasih di dalam Tuhan. Kita mau bersama-sama belajar kebenaran firman Tuhan. Saya mengambil di dalam Yohanes pasalnya yang ke-15 ayatnya yang ke-9 sampai 17. Dalam tema besar kita setahun ini adalah Yesus segala-galanya. Saya memberikan judul berubah status. Di dalam kehidupan kita di dalam dunia ini penting sekali manusia memiliki status. Bahkan di KTP kita masing-masing yang sudah memperoleh KTP dituliskan ada status menikah atau belum menikah, agar orang lain tahu status kita. Di dunia digital seperti ini, saat ini di media-media, seringkali kita juga membaca status dari seseorang. Ada yang baru punya pacar, langsung posting foto mesra berdua. Ada yang lagi galau, langsung pasang status galau, lagi galau nih, gitu ya. Terus ada yang baru menerima arisan, ibu-ibu ini, langsung posting belanja di mall dan lain-lain. Ya, dalam Yohanes pasal 15 ayatnya yang ke-15, mari kita akan melihat di sana bersama-sama. Aku tidak menyebut kamu lagi hamba, sebab hamba tidak tahu apa yang diperbuat oleh tuannya. Tetapi aku menyebut kamu sahabat, karena aku telah memberitahukan kepada kamu segala sesuatu yang telah kudengar dari Bapakku. Wow, luar biasa. Ayat ini juga membuat kita semua orang-orang percaya kita sudah berubah status kita. Status kita yang dahulu adalah hamba. Status kita hamba itu kan dulu. Sekarang status kita adalah sahabat-sahabat Kristus. Amin. Haleluya. Kristus adalah sahabat kita. Bahkan bisa dikatakan Kristus adalah sahabat sejati. Kristus adalah kasih itu sendiri. Yesus memberitahukan kasih Bapa kepadanya, bahwa Bapa
benar-benar mengasihinya seperti Bapa telah mengasihi aku. Inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Bapa menyerahkan segala sesuatu ke dalam tangannya. Allah juga mengasihi dunia sampai rela menyerahkan anak yang dikasihinya bagi kita, bagi saya dan saudara. Demikian Kristus juga telah mengasihi kita. Dia rela menyerahkan nyawanya ganti kita. Dan ini adalah bukti terbesar kasih Yesus kepada dunia sepanjang masa, sepanjang abad. Yesus adalah antisikos. Yesus adalah jaminan pembebasan bagi kita. Tubuh ganti tubuh, nyawa ganti nyawa. Meskipun dia tahu bahwa kita tidak akan pernah bisa membalas pengorbanannya, tetapi itu yang dilakukannya di atas kayu salib. Dia, sahabat sejati, menyerahkan nyawanya bagi sahabat-sahabatnya. Dan sahabat-sahabatnya itu adalah saya dan saudara. Kasih yang paling besar yang sudah dibuktikan di atas kayu salib adalah dengan menyerahkan nyawa bagi seorang sahabat untuk menyelamatkannya dari kematian kekal. Selama ini mungkin ada perbuatan-perbuatan kasih yang penuh kepahlawanan, seperti ibu yang memberikan mata atau ginjal buat anaknya, atau seorang kekasih menunjukkan pengorbanannya yang luar biasa dengan berenang melewati lautan luas demi sang kekasih, atau seorang kekasih yang menyakiti tubuhnya, tanda cinta kepada kekasihnya, atau masih banyak lagi contoh-contoh yang lain. Tetapi pengorbanan itu hanya ditujukan kepada seseorang saja. Pengorbanan yang dilakukan hanya ditujukan kepada seorang saja. Sedangkan Tuhan Yesus, pengorbanannya di atas kayu salib ditujukan untuk tiap-tiap orang di seluruh dunia. Luar biasa kasih seorang sahabat memberikan nyawanya kepada kita semua. Dan Tuhan Yesus memberikan nyawanya untuk saya dan saudara. Kehebatan kasih Kristus mengungguli kasih yang pernah ada di dunia ini. Dan tidak akan pernah ada lagi kasih yang seperti ini. Tidak ada yang bisa menandinginya. Kristus mengasihi kita dan membawa kita ke dalam kovenan atau perjanjian persahabatan dengan dirinya. Mari kita akan membaca bersama-sama sekali lagi dengan penuh penghayatan di ayatnya yang ke-14 dan 15. Yohanes pasalnya yang ke-15, ayatnya yang ke-14 dan 15. Kamu adalah sahabatku, jikalau kamu berbuat apa yang kuperintahkan kepadamu. Aku tidak menyebut kamu lagi hamba, sebab hamba tidak tahu apa yang diperbuat oleh tuannya. Tetapi aku menyebut kamu sahabat, karena aku telah memberitahukan kepada kamu segala sesuatu yang telah kudengar dari Bapa-Ku. Jika kamu menunjukkan bahwa kamu adalah murid-muridku melalui ketaatanmu, kamu adalah sahabatku dan akan diperlakukan sebagai seorang sahabat. Mari kita perhatikan bersama-sama. Kita adalah murid-murid Kristus. Artinya kita adalah sahabat-sahabat Kristus. Dan Dia berkenan untuk memanggil dan memperhitungkan kita demikian. Hamba sudah berubah status menjadi
sahabat. Mereka yang melakukan tugas demikian sebagai hambanya akan diakui dan diangkat martabatnya, statusnya dari seorang hamba menjadi sahabatnya. Wow, keren, mantap, luar biasa. Terhadap orang lain bisa saja kita melakukan perbuatan baik, tetapi bagi seorang sahabat pasti kita melakukan segala hal demi kepentingannya. Kita berusaha untuk mempedulikan kehidupannya. Seperti inilah yang dilakukan oleh Kristus terhadap sahabat-sahabatnya, yaitu kepada saya dan saudara semua. Dia ada di setiap waktu kita. Dia ada untuk kita, turut merasakan kesukaran dan ikut senang melihat kita bersukacita dan membawa sejahtera bagi dunia. Yesus adalah sahabat sejati, yaitu sahabat satu jiwa. Dalam 1 Korintus pasalnya yang ke-6 ayatnya yang ke-17, mari kita akan membaca bersama-sama. Siapa yang mengikatkan dirinya pada Tuhan menjadi satu roh. Sekali lagi, siapa yang mengikatkan dirinya pada Tuhan menjadi satu roh. Tuhan Yesus sudah menunjukkan sikap sebagai sahabat sejati. Sekarang bagaimana dengan kita? Apakah kita juga melakukan hal yang sama seperti yang dilakukan oleh Yesus sebagai sahabat sejati kepada saya dan saudara? Apakah di dalam setiap kehidupan kita senantiasa mengingatnya bahwa kita memiliki sahabat sejati? Hanya kita sendiri yang bisa menjawabnya. Kadang-kadang kita gagal menunjukkan bahwa kita ini loh adalah sahabatnya Kristus. Seringkali kita tidak menunjukkan sikap sebagai seorang sahabat. Tetapi jangan khawatir, jangan pernah meragukan bahwa Tuhan Yesus adalah sahabat sejati. Dia selalu menaruh kasih setiap waktu dan menjadi seorang saudara dalam kesukaran. Itu di dalam Amsal pasalnya yang ke-17 ayatnya yang ke-17. Mari kita akan perhatikan di dalam ayatnya yang ke-15 bahwa Dia tidak akan memanggil mereka dengan sebutan hamba sekalipun mereka menyebutnya guru dan Tuhan, tetapi Dia menyebut murid-muridnya adalah sahabatnya. Demikian juga dengan kita. Kita adalah sahabat Kristus. Tuhan Yesus tidak hanya mengasihi kita, tetapi juga memberitahukan tentang peristiwa-peristiwa yang akan datang. Memberitahukan kepada setiap kita segala sesuatu yang sudah didengar dari Bapa. Mulai sekarang dan yang akan datang, kita jangan lagi menjadi takut atau khawatir. Mulai sekarang kita tidak akan lagi dibiarkan dalam kegelapan seperti dahulu. Sebagaimana para hamba hanya diberitahukan tentang pekerjaannya saja. Kamu harus melakukan ini, kamu harus melakukan itu, kamu harus mengerjakan ini dan itu untuk kepentingan tuannya saja. Tetapi sekarang ketika kita menjadi sahabat-sahabat Kristus, kita tidak perlu takut dan khawatir lagi tentang masa depan, karena kita memiliki sahabat sejati, sahabat yang selalu ada bagi kita, sahabat yang selalu memberikan kasih-Nya, pertolongannya, kebaikannya, kesetiaannya, kemurahannya setiap waktu di dalam hidup kita. Tuhan Yesus telah menyatakan
hal-hal besar mengenai penebusan kepada setiap manusia, supaya kita bisa menyatakannya juga kepada orang lain, bukan untuk diri kita sendiri, tetapi supaya kita bisa menyatakannya untuk orang lain. Ia menjadi penasehat bagi kita. Ia juga menjadi pembimbing bagi setiap kita. Di dalam Injil Matius pasalnya yang ke-13, ayatnya yang ke-11. Mari kita akan membaca bersama. Jawab Yesus, "Kepadamu diberi karunia untuk mengetahui rahasia kerajaan sorga, tetapi kepada mereka tidak." Haleluya. Di dalam Yohanes pasal 15 ayatnya yang ke-16, kasih Yesus dinyatakan melalui penetapan dan pemilihan kita menjadi alat bagi kemuliaannya dan kehormatannya di dunia ini. Akulah yang telah memilih kamu dan aku telah menetapkan kamu. Puji nama Tuhan. Tuhan Yesus sudah memilih saya, sudah memilih saudara-saudara semua, dan telah menetapkan setiap kita sebagai sahabat Kristus. Kita harus tetap tinggal di dalam kasih Yesus. Kita harus berusaha untuk menunjukkan kasih kita kepada Dia dengan segenap hati kita, dengan segenap akal budi kita, dengan segenap jiwa kita. Dan tentunya kita juga harus mengasihi sesama kita manusia. Perkataan atau kerinduan Kristus kepada setiap kita, tinggallah di dalam kasihku, pertahankanlah kasihmu kepadaku dengan segala kesukaran yang kau hadapi akan menjadi mudah. Setiap kesukaran akan menjadi mudah apabila kita tetap tinggal di dalam kasih-Nya. Beban yang berat yang kita pikul akan menjadi ringan ketika kita tinggal di dalam kasih-Nya. Tokoh Alkitab dalam Perjanjian Lama ada seorang Yakub. Oleh karena kasihlah, selama 7 tahun kerja keras terasa mudah. Mungkin terasa hanya semalam saja, atau mungkin terasa sebentar saja. Itu pun masih ditambah lagi 7 tahun. Dan itu tidak membuat Yakub mengalami kesukaran dalam hidupnya. Yakub bisa melewati masa 7 tahun ditambah 7 tahun karena kasih. Kiranya segala kesukaran yang kita hadapi sekarang ini tidak akan pernah mengurangi atau memadamkan kasih kita kepada Kristus Yesus, melainkan sebaliknya membuat kasih kita semakin bertambah-tambah, semakin meluap kasih kita kepada Dia. Dan di ayatnya yang terakhir, supaya kamu saling mengasihi. Inilah perintahku kepadamu, kasihilah seorang akan yang lain. Suatu perintah yang dinyatakan oleh Kristus Yesus secara terus-menerus dari awal sampai kepada kesudahannya. Satu perintah yang terus dikumandangkan, kasihilah seorang akan yang lain. Kasih adalah buah-buah roh. Dalam Galatia pasal 5 ayat 22 sampai 23, kasih bukanlah perasaan tetapi sebuah tindakan.
Kasih bukanlah sekedar kata-kata. Kasih bukanlah perasaan tetapi tindakan. Kasih harus dinyatakan. Kasih mengawali buah-buah roh yang lain. Kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Perintah mengasihi dari Tuhan Yesus seharusnya tidak menjadi beban bagi kita, melainkan menjadi kesukaan, bahkan menjadi gaya hidup orang percaya. Karena kita adalah orang-orang yang dikasihinya, kita adalah sahabat-sahabatnya. Puji nama Tuhan. Puji syukur kepada Tuhan kita Yesus Kristus yang telah mengubah status kita dari hamba menjadi sahabat. Apakah saudara adalah sahabat Yesus? Sekali lagi pertanyaannya, apakah saat ini saudara-saudara semua adalah sahabat Yesus? Kenali tanda-tandanya. Tanda-tandanya adalah jika saya dan saudara tinggal di dalam Yesus, melakukan perintah Tuhan. Jika kita mengasihi saudara-saudara kita, bahkan musuh kita sekalipun, dan melakukan perintah-perintah yang lainnya, ini adalah tandanya bahwa kita adalah sahabat Yesus. Yesus adalah sahabat sejati kita. Mari, Tuhan Yesus sudah mengundang setiap kita untuk menjadi sahabat-sahabatnya. Responi panggilannya, responi kerinduannya dengan melakukan apa yang sudah diperintahkannya di dalam kehidupan kita, yaitu kita tinggal di dalam kasih Kristus, supaya kita berubah status dari hamba menjadi seorang sahabat. Haleluya. Kami bersyukur kepadamu Tuhan Yesus pada pagi hari ini, di mana kami sudah berubah status dari seorang hamba yang hanya melakukan pekerjaan-pekerjaan tanpa tahu apa yang menjadi bagian di dalam kehidupan kami. Tetapi ketika kami berubah status menjadi seorang sahabat, sahabat sejati bagi saudara-saudara kami, Yesus adalah sahabat sejati bagi kami, orang-orang percaya. Kami mau Tuhan, supaya di dalam kehidupan kami melakukan apa yang menjadi kerinduan Tuhan. Dan kami mau melakukan apa yang menjadi kerinduan Tuhan di dalam kehidupan kami, supaya kami juga menyatakan kasih Kristus kepada semua orang-orang yang belum mengenal kasih Kristus, supaya mereka juga boleh menjadi berubah status mereka dari hamba menjadi sahabat-sahabat Kristus. Mereka boleh mengasihi sesamanya, mereka boleh melakukan segala perintah-perintah-Mu, dan mereka boleh tinggal di dalam-Mu. Terima kasih Bapa. Kami mengucap syukur kepadamu karena kami telah dipilih oleh Allah, karena kami telah ditetapkan oleh Allah untuk menjadi sahabat-sahabat Kristus. Berkati setiap saudara-saudara kami yang sudah mendengarkan setiap kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini. Kiranya kasih, damai, sejahtera, dan sukacita dari Allah Bapa melimpah dan mengikuti di dalam kehidupan kami. Terima kasih, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya, amin. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati.
yang kekasih di dalam Tuhan, kita sudah menyelesaikan rangkaian ibadah kita pada pagi hari ini dari awal pertengahan sampai akhir. Saya percaya dan saya terus berdoa, kita dilawat oleh Tuhan karena kita bukan lagi hamba, tetapi kita disebut sahabat oleh Tuhan kita Yesus. Baiklah, kita akan tutup ibadah kita pada pagi hari ini. Kita akan berdoa. Bapa kami yang baik, terima kasih ya Tuhan buat rangkaian ibadah pada pagi hari ini yang sudah kami laksanakan. Kami mengucap syukur buat lawatan-Mu, kami mengucap syukur buat kehadiran-Mu. Biarlah Tuhan akan menolong di dalam setiap semangat-Mu pribadi lepas pribadi. Engkau akan melawat untuk memberi kekuatan, pertolongan kepada setiap kami. Terima kasih ya Bapa. Kami percaya Tuhan, Engkau ada di tengah-tengah kami. Saat ini hamba berdoa ya Bapa, untuk setiap jemaat yang membutuhkan pertolongan-Mu, biarlah Tuhan akan lawat, Tuhan akan menolong, Tuhan akan memberikan kelegaan kepada setiap mereka ya Tuhan. Karena kami percaya jika Engkau ada bersama-sama dengan kami terus dikuatkan. Terima kasih ya Bapa. Hamba berdoa juga buat jemaat yang sudah setia memberikan atau mengembalikan persepuluhan. Hamba percaya Tuhan sudah menyediakan berkat yang melimpah. Terima kasih ya Bapa. Demikian juga dengan jemaat yang sudah memberikan persembahan. Tuhan kembalikan berkat bagi jemaat-Mu. Terima kasih ya Bapa. Jemaat yang terkasih di dalam Tuhan, Tuhan akan menyertai engkau dan Tuhan akan melindungi engkau. Tuhan akan memberi kekuatan kepadamu dan Tuhan akan memberikan kesehatan kepadamu. Bahkan Tuhan akan memberikan berkat yang melimpah kepadamu jika engkau dengan setia melakukan segala yang difirmankannya. Terimalah berkat, kasih karunia, dan damai sejahtera dari Allah Bapa. Dan biarlah kasih sayang daripada Tuhan Yesus selalu ada di dalam hidupmu. Dan biarlah berkat yang daripada Tuhan senantiasa melimpah di dalam setiap usaha pekerjaanmu. Diberkati di dalam nama Yesus. Dan biarlah persekutuan kita dengan Roh Kudus yang akan terus memimpin hidup kita, memberi kekuatan kepada setiap kita, mulai saat ini, hari esok, sampai selama-lamanya. Di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Haleluya. Amin. Terima kasih. Selamat pagi. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Siapa yang diberkati oleh ibadah pada hari ini? Lambaikan tangannya. Oke, kita akan menutup ibadah pada hari ini. Dan kita mau siapkan hati kita untuk menutup ibadah pada hari ini.